La tidak dihancurkan dengan kekerasan, tetapi ditolak secara mendasar dan dilucuti dari fondasi keberadaannya. Apa kekuatan macam apa ini? Pupil mata sang Master 10.000 hukum mengerut tajam, La merasakan koneksinya dengan formasi itu terputus. Paksa, perbedaan tingkat kekuatan yang sangat besar itu membuatnya merinding. Hanya dalam 3 tarikan napas, formasi pelindung Sekte Wanfa, yang cukup kuat untuk menahan serangan Dewa Surgawi kelas 5, lenyap tanpa suara dan tanpa jejak, bagaikan gelembung di bawah sinar matahari. Serangan balik dari penghancuran formasi tersebut menyebabkan semua pengikut Sekte Wanfa yang membantu mempertahankannya batuk darah, dan aura mereka langsung melemah. Tanpa perlindungan formasi, mereka langsung terkena keganasan tak terselubung dari ratusan naga sejati. Mengaumi, si tua hitam memanfaatkan kesempatan itu, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan menjadi orang pertama yang menyerang. Tubuh naga raksasa itu jatuh bagaikan gunung, langsung menghantam menara gerbang megah Sekte Wanfa. Ledakan, giok dan batu hancur berkeping-keping, dan debu beterbangan ke langit. Gerbang gunung, yang melambangkan kejayaan abadi Sekte Wanfa, hancur menjadi debu oleh kekuatan kasar Lao Hell. Membunuh. Suara dingin Chen Ping bagaikan penghakiman terakhir. Pasukan naga bergerak, bagaikan banjir yang meluap, atau mesin perang yang canggih dan mengerikan. Mereka langsung menyerbu gerbang Sekte Hukum Segudang. Napas naga api membakar paviliun dan menara, petir yang dipanggil oleh naga guntur menghancurkan ruang meditasi. Badai yang dilancarkan oleh naga angin menghancurkan barisan murid-murid yang mencoba membentuk formasi bertahan, dan napas dingin yang diembuskan oleh naga es mengubah area menjadi tanah tandus yang membeku. Para murid Sekte Hukum Segudang bertarung mati-matian, berbagai mantra indah mereka bersinar terang, dan jimat serta harta karun sihir beterbangan di mana-mana. Namun, mereka tampak begitu pucat dan tak berdaya menghadapi kekuatan absolut, pertahanan, dan kemampuan ilahi bawaan ras naga. Perbedaan besar dalam kekuatan individu, ditambah dengan perbedaan yang sangat besar dalam semangat bertarung, membuat pertempuran ini menjadi pembantaian sepihak sejak awal. Chen Ping tidak ikut serta dalam pertempuran kacau di bawah. Tatapannya menembus rintangan dan terpaku pada aula utama jauh di dalam Sekte Wanfa, tempat patung leluhur giok putih disemayamkan. La melangkah maju, sosoknya bagaikan hantu, mengabaikan segala serangan dan rintangan di sepanjang jalan. Ruang terasa kehilangan makna di hadapannya, dan sesaat kemudian, ia muncul di aula yang hikmat dan megah itu. Di dalam aula utama, puluhan tetua berambut putih dengan aura kuat membentuk formasi misterius, menjaga paturik giok putih. Patung itu tingginya sekitar 3 zang, dengan permukaan yang hangat dan halus. Wajahnya samar, namun membawa pesona Tao yang dapat mencerahkan semua orang, dan tubuhnya dipenuhi dengan keyakinan yang murni dan kuat. Hai kamu orang-orang yang sesat dan roh-roh jahat, jangan sekali-kali berpikir untuk menghujat nenek moyang kami. Tetua utama berjubah ungu, matanya menyala-nyala karena amarah, memanggil cermin Bagua, cahayanya berkilau terang saat ditembakkan ke arah Chen Ping. Chen Ping bahkan tidak melihatnya, dan hanya menjentikkan lengan bajunya dengan santal. Ledakan. Cermin Bagua yang tampak luar biasa itu, bersama dengan sesepuh berjubah ungu, dipukul seolah-olah oleh palu raksasa yang tak terlihat, seketika meledak menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, tubuh dan jiwa mereka musnahi. Para tetua lainnya merasa ngeri dan sebelum mereka bisa bereaksi,
Chen Ping sudah mengulurkan tangan dan meraih patung giok putih itu. Menembak. Suatu kekuatan tarik-menarik yang tak terlihat menyelimuti patung itu. Patung itu bergetar hebat, permukaannya berkilau liar, berusaha melawan. Di dalamnya tersimpan jejak kekuatan jiwa primordial yang ditinggalkan oleh pendiri sekte Myriad Laos. Bersama dengan ribuan tahun keyakinan yang terkumpul, patung itu telah menjadi makhluk hidup. Beranikah aku menghalangi secercah harapan yang tersisa? Tatapan mata Chen Ping berubah dingin, dan kitab suci emas Luo Agung di lautan kesadarannya bergerak sedikit, melepaskan secercah aura hukum tertinggi. Seperti halnya subjek yang berhadapan dengan kaisar, keinginan patung untuk melawan langsung hancur. Seberkas kekuatan jiwa berwarna putih susu yang sangat pekat dan murni secara paksa diekstraksi dari bagian tengah dahi patung itu dan, seperti 100 sungai yang mengalir ke laut, dilemparkan ke dalam mutiara jiwa darah transformasi segudang yang muncul di telapak tangan Chen Ping. Tidak, para tetua yang tersisa di aula itu menjerit putus asa, menyaksikan tanpa daya ketika simbol sekte dan sumber garis keturunan kehilangan rohnya dan menjadi redup dan tak bernyawa di depan mata mereka. Chen Ping mengabaikannya dan fokus pada Myriad Transformations Blood Soul Bed. Dengan suntikan bagian terakhir dari kekuatan jiwa primordial yang berkualitas sangat tinggi ini, manik darah itu tiba-tiba meletus dengan cahaya darah yang menyilaukan tak tertanding. Dengung-dengung-dengung, manik darah itu bergetar hebat, dan api jiwa dari Raja Iblis Awan Merah di dalamnya melonjak dan mengeras dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan hidup yang dahsyat, bagaikan detak jantung, terpancar dari dalam butiran darah, tumbuh semakin kuat dan cepat. Retakan. Sebuah retakan kecil muncul di permukaan tetesan darah. Segera setelah itu, retakan menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Chen Ping tahu bahwa momen krusial telah tiba. Tanpa ragu, dia menuangkan kekuatan abadi kekacauan murni yang ada di dalam tubuhnya ke dalam manik darah bagaikan aliran air deras, memberinya dukungan energi terakhir. Ledakan. Api merah menyala yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus dari tetesan darah yang retak, menerangi seluruh aula dengan rona merah darah. Gelombang energi yang mengerikan menyapu ke segala arah, membuat para tetua yang tersisa terpental dan menabrak tembok, nasib mereka tidak diketahui. Cahaya perlahan memudar. Di udara, mutiara jiwa darah transformasi segudang telah lenyap. Sebaliknya, siluet yang diselimuti energi merah tua pekat muncul. Sosok itu perlahan terbentang, energi merah tua terkelupas dan menghilang seperti kepompong, akhirnya mengungkapkan wujud aslinya. Dia adalah seorang pria dengan tinggi 8 kaki, dengan rambut hitam legam yang tergerai di bahunya. Matanya terpejam, bulu matanya lentik, dan tubuhnya memiliki garis-garis halus yang memancarkan kekuatan. Setiap inci kulitnya seakan mengandung energi yang meledak-ledak dan pesona magis kuno. Yang lebih penting, apa yang dipancarkannya bukan lagi fluktuasi ilusi jiwa, tetapi kekuatan hidup yang sangat nyata. Berapi-api, dan bersemangat. Dan fluktuasi kultivasi yang tak tertandingi kuatnya. Dia perlahan membuka matanya. Mata macam apakah itu? Matanya sedalam langit berbintang kuno, dan jauh di dalamnya tampak bergejolak dengan awan iblis berwarna merah tua, membawa perubahan, kegembiraan, dan kegembiraan tak terkendali dari seseorang yang telah terlahir kembali setelah kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. La menatap tangannya yang kokoh, mengepalkan tinjunya sedikit, dan merasakan rasa penuh dan kekuatan yang telah lama hilang, yang menghubungkannya dengan darah dan dagingnya.
Tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, tatapannya melintasi aula yang rusak, dan melihat Chen Ping berdiri di depannya dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan senyum sedikit lega di wajahnya. Tanpa ragu sedikit pun, Raja Iblis Awan Merah melangkah ke udara dan tiba di hadapan Chen Ping, wajahnya penuh kegembiraan. Anak muda, kau telah berjasa besar kepadaku. Kebaikan dan kebajikan ini sebesar langit dan bumi. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar kuat dan bergema, penuh dengan kesalehan dan kegembiraan yang menggetarkan jiwa, bergema di aula yang kosong dan bobrok. Dia sangat berterima kasih kepada Chen Ping. Melihat Raja Iblis Awan Merah yang telah membeku di hadapannya, Chen Ping jelas merasakan vitalitas tak terbatas dan kekuatan dahsyat di dalam dirinya. Aku tidak menyangka kau akan begitu tampan setelah mendapatkan kembali bentuk fisikmu. Chen Ping tersenyum tipis, kau telah banyak membantuku dan menyelamatkan hidupku, jadi kita impas. Demi aku, kau menghancurkan begitu banyak sekte di 9 surga. Semua orang menganggapmu sebagai iblis besar. Apakah itu sepadan? Saya berterima kasih. Tanya Raja Iblis Awan Merah. Jika bukan karena memulihkan tubuh fisiknya, mengapa Chen Ping menjadi musuh sekte hukum segudang, dan mengapalah disebut sesat? Haha, menurutmu aku peduli dengan hal-hal ini? Chen Ping tertawa terbahak-bahak. Kau mulai semakin mirip Raja Iblis. Raja Iblis Awan Merah tertawa. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Chen Ping. Lebih baik dari sebelumnya. Qi Yun mengepalkan tinjunya, kilatan cahaya merah menyala di matanya, dan aura iblis yang kuat terpancar secara alami darinya, namun juga membawa rasa keseimbangan dan ketenangan. Inilah efek aneh yang dihasilkan oleh pembentukan kembali mutiara jiwa darah transformasi segudang dan berbagai material kekuatan jiwa yang benar. Tubuh fisik ini memiliki potensi yang luar biasa, dan karena telah menyatu dengan berbagai kekuatan jiwa primal, saya merasa ia memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap serangan tipe jiwa, dan bahkan mungkin membangkitkan beberapa bakat khusus. Seru Raja Iblis Awan Merah dengan penuh semangat. Chen Ping mengangguk puas, lalu berkata, bagus sekali. Sungguh sepadan bagiku untuk menjelajahi 9 surga demi mengumpulkan materi untukmu. Tepat saat Chen Ping selesai berbicara, cincin penyimpanan itu tiba-tiba bergerak, dan kemudian binatang pemakan kecil di dalamnya bergegas keluar. Begitu melihat Raja Iblis Awan Merah, binatang pemakan kecil itu bergegas mendekat dan mulai menjilatinya. Raja Iblis Awan Merah juga mengelus binatang pemakan kecil itu, matanya dipenuhi rasa bersalah. Tunggangannya, binatang pemakan, tewas dalam pertempuran. Tak disangka, di saat-saat terakhir, lah bertelur. Binatang pemakan kecil itu masih sangat muda, tetapi ia sudah tahu cara mengenali tuannya. Sekarang setelah aku pulih, aku tidak akan lagi mempersulit sekte hukum segudang, kata Raja Iblis Awan Merah kepada Chen Ping. Chen Ping sedikit terkejut, lah tidak menyangka Raja Iblis Awan Merah yang kejam akan mengatakan hal seperti itu. Ini sama sekali tidak seperti dirimu, kata Chen Ping sambil tertawa. Karena aku terlalu banyak menghabiskan waktu bersamamu, aku tertular penyakit itu. Raja Iblis Awan Merah memutar matanya. Hahaha, mereka berdua tertawa pada saat yang sarna. Si hitam tua, mundur. Chen Ping mengucapkan kata, mundur, dan seluruh pasukan naga mengikutinya pergi. Sekte Wanfa tidak mengalami kerugian besar, mereka hanya kehilangan sedikit muka.
Apakah kamu butuh bantuanku untuk menghadapi Soul Devourer? Setelah meninggalkan Sekte Myriad Laos, Raja Iblis Awan Merah mengajukan sebuah pertanyaan kepada Chen Ping. Tidak perlu. Aku merasa sangat kuat sekarang. Kamu harus pergi mencari kekasih kecilmu. Chen Ping tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah tidak bisa melepaskan wanita di hatinya Peri Ling Yue. Mendengar hal itu, Raja Iblis Awan Merah tidak dapat menahan senyum pahitnya. Kalau kau tidak membutuhkanku, aku akan pergi dan menjaga Yue. Aku harus menemukan cara untuk menghidupkannya kembali. Jaga dirimu baik-baik. Kalau kamu butuh bantuanku di 9 surga, beritahu saja. Setelah selesai berbicara, Raja Iblis Awan Merah melirik Chen Ping dengan enggan sebelum menghilang. Chen Ping melambaikan tangan ke arah tempat di mana Raja Iblis Awan Merah menghilang. Selama ini, Raja Iblis Awan Merah telah menemaninya di lautan kesadarannya, dan sekarang setelah dia tiba-tiba pergi, Chen Ping merasa sedikit enggan berpisah dengannya. Ayo pergi ke tebing Tongtian. Chen Ping memimpin pasukan naga ke tebing Tongtian untuk memeriksa kemajuan pembangunan gerbang surgawi. Setibanya di tebing Tongtian, Chen Ping secara pribadi menggunakan kekuatan magis tertingginya untuk menguraikan fondasi formasi gerbang surgawi, memanfaatkan kekuatan bintang-bintang di langit untuk peningkatannya. Sumber daya dan pengrajin terampil yang ditawarkan oleh sekte-sekte yang menyerah yang tak terhitung jumlahnya bekerja siang dan malam di bawah pengawasan pasukan naga. Istana-istana megah menjulang dari tanah, formasi-formasi dahsyat terukir di gunung, dan energi spiritual berkumpul bagaikan air pasang, menjadikan tebing Tongtian sebagai inti energi spiritual baru di 9 surga. Hanya dalam beberapa hari, sebuah sekte megah bangkit dari tanah. Saat Chen Ping mengintegrasikan sumber daya 9 surga dan memilah keuntungannya sendiri, pemahamannya tentang hukum menjadi semakin mendalam. Kultivasinya juga melonjak dari peringkat kelima alam abadi manusia ke peringkat ke-6. Kini, kekuatan tempurnya yang sesungguhnya bahkan melampaui perkiraan Chen Ping. Menara penekan iblis, pedang pembunuh naga, kitab suci emas Luo Agung, dan kemampuannya sendiri semakin terintegrasi. Pada hari ini, Chen Ping berdiri di titik tertinggi alun-alun di depan istana. Di bawah, di alun-alun, berdiri pasukan naga yang besar, bersama perwakilan dari berbagai faksi yang telah tunduk kepada 9 langit. Kerumunan itu sangat besar, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Semua orang menahan napas, mata mereka dipenuhi rasa hormat dan bahkan fanatisme saat mereka menatap sosok berjubah biru di panggung tinggi. Tatapan mata Chen Ping menyapu kerumunan di bawah, suaranya tenang namun membawa otoritas tertinggi, jelas mencapal telinga semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Chen Ping, akan bertanggung jawab atas ketertiban di 9 surga. Gerbang surgawi yang baru berdiri di sini, mengawasi dunia. Liu Sui adalah penguasa gerbang surgawi. Mereka yang menaati perintahku akan dilindungi olehku, dan akan mewarisi warisanku dan menikmati kedamaian. Siapapun yang menentang kehendakku akan menjadi abu dimanapun kuku besi naga itu melangkah. Saya akan menaati keputusan itu. Gema yang menggema, bagaikan guntur, bergema di seluruh surga dan mencapai setiap sudut 9 langit. Era baru, era Chen Ping, telah resmi dimulai. 9 surga telah menyambut penguasa tunggal merekal. Sudah waktunya untuk memusnahkan pemakan jiwa itu sepenuhnya. Mata Chen Ping dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Dia telah menaklukkan seluruh 9 surga,
Apalah arti seorang pemakan jiwa jika dibandingkan dengan itu? Chen Ping merasa dia bisa membunuh Soul Devourer hanya dengan satu tangan.